Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu salawatullahi alaihi wa salamuhu wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullahu ta'ala jami'an. Marilah kita untuk senantiasa bersyukur atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita semua. Bersyukur, kata para ulama, melibatkan 3 unsur di dalam diri kita. Yang pertama, melibatkan hati, sehingga kita meyakini bahwa apapun kenikmatan yang kita miliki, yang kita dapatkan adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, bersyukur juga harus melibatkan unsur lisan, bahwa kita harus berikrar secara lisan mengucapkan kesyukuran itu dengan memuji Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, syukur dikatakan syukur apabila seseorang itu telah mampu menggunakan apa yang menjadi kenikmatan Allah Subhanahu wa taala tersebut untuk lebih mendekatkan dirinya kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalal. Semoga kita semuanya digolongkan olehnya termasuk hamba-hambanya yang bersyukur. Wa qalilun min ibadiyas syakur. Meskipun kata Allah sedikit saja di antara hambaku yang mampu menjadi orang yang bersyukur. Salawat dan salam semoga senantiasa dilimpah curahkan kepada junjungan kita, manusia yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dijadikan model oleh seluruh umat manusia yang hidup di akhir zaman ini, supaya mendapatkan kebahagiaannya, kesuksesannya, baik di kehidupan yang pertama dunia ini, di kehidupan yang kedua di alam kubur, di alam barzakh, apalagi kehidupan yang ketiga yaitu di alam akhirat. Siapa lagi kalau bukan baginda Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga untuk keluarga beliau, para sahabat-sahabatnya, dan kaum muslimin yang senantiasa beriltizam, berpegang teguh dengan tuntunannya hingga akhir masa nanti. Jamaah Jumat An-Nur rahimani wa rahimakumullahu ta'ala jami'an. Tentu khatib tidak lupa untuk berwasiat, untuk berpesan kepada diri pribadi dan juga kepada saudara-saudara sekalian, agar marilah kita untuk senantiasa meningkatkan kualitas keimanan kita, kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan cara yang sederhana saja, simple saja. Yakinkan caranya, yakinkan kepada diri Anda, kepada diri kita masing-masing, bahwa setiap apa yang kita fikirkan di dalam hati kita, di dalam otak kita, dan setiap apa yang akan kita ucapkan dengan mulut kita, dengan ucapan kita dan lidah kita, dan setiap apa yang akan kita lakukan dalam aktivitas kita, yakinkan pada diri kita. Tidak usah perlu kita repot-repot ngukur dulu orang lain. Yakinkan kepada diri kita bahwa itu semuanya yang ada dalam pikiran kita, yang akan kita ucapkan, dan apa yang akan kita lakukan ada dalam rangka upaya kita untuk menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, sekaligus menjauhkan diri kita dari bermaksiat kepadanya. Fadzaqat tuqa, itu esensi daripada ketakwaan. Jemaah Jumat rahimani wa rahimakumullahu taala jami'an. Belakangan ini kita banyak diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala, utamanya setelah semakin canggihnya dan terus mengalami peningkatan, pembaharuan di dalam dunia teknologi, utamanya teknologi informasi, maka kemudahan-kemudahan itu terus kita dapatkan. Tetapi kemudian menjadi masalah
tatkala sering sekali kita menerima informasi-informasi, berita-berita yang berseliweran ya di tengah-tengah kita, masuk ke dalam diri kita melalui ponsel kita, smartphone kita, sehingga kita ada dalam situasi kadang-kadang bingung untuk menakar, menimbang, menilai apakah ini benar atau tidak. Apalagi kalau urusan yang kita dapatkan itu kaitannya erat dengan kehidupan beragama kita, dengan kehidupan rohani kita, maka kita mesti hati-hati tentunya. Maka jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullahu ta'ala jami'an, tentu suatu kelaziman dalam berbagai macam keahlian, dalam berbagai macam keilmuan, dan bahkan mungkin dalam suatu produk pun harus memenuhi standar, sehingga keabsahan kualitasnya, validasinya itu terjamin dan dapat dipertanggungjawabkan. Kalau tidak demikian, maka semua orang bisa berkata, semua orang bisa mengklaim, semua orang bisa berbohong dan melanggar berbagai aturan main dan kaidah yang sudah baku, yang ditetapkan, yang disepakati oleh para ahli pada bidang-bidang keilmuan tersebut. Demikian pula dalam hal pemahaman terhadap agama, maka harus sesuai dengan standarisasi yang berlaku di dalam Islam, agar kita tidak berbalik arah, agar kita tidak salah di dalam menentukan kebenaran yang kita ingin ambil. Jangan sampai kita salah bersikap, inginnya maju malah menjadi mundur, inginnya pikiran kita ini meningkat, atau apa yang kita baca ini meningkatkan, mendorong, memotivasi kita untuk semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, malah justru sebaliknya yang kita dapatkan. Karena akhir-akhir ini terjadi banyak sekali semacam kerancuan para jemaah sekalian dalam standarisasi pemahaman keagamaan, sehingga menimbulkan, mohon maaf, keraguan-raguan, dan wal'iyadzubillah jangan sampai menyesatkan kita di dalam beragama. Maka jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullahu ta'ala jami'an, sudah selayaknya lah kita sebagai seorang muslim mampu memilih dan memilah mana yang harus diterima dan mana yang harus kita tolak, agar kita sekali lagi tidak berbalik di dalam menilai sebuah permasalahan. Yang benar jangan sampai dianggap salah, yang keliru jangan sampai juga dianggap menjadi sebuah kebenaran. Sebab masalah juga bagi kita saat ini, belakangan ini, banyak kemudian orang mengukur sebuah kebenaran itu, standarisasinya dengan menjadikan misalnya gelar seseorang yang berbicara menjadi patokannya, kedudukan seseorang, pangkat dan jabatannya, atau status sosialnya, kekayaannya, ketenarannya, kesepuhannya, atau mungkin usianya. Oh, ini peninggalan kuno, sehingga ini dianggap menjadi suatu standar kebenaran. Padahal sesungguhnya bukan seperti itu standarisasi untuk memutuskan kebenaran di dalam Islam, apalagi di dalam urusan beragama. Ikhwah fiddin, azani Allah wa iyyakum jami'an, jamaah Jumat. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa merahmati kita semuanya. Sesungguhnya standar-standar kita di dalam kita mengambil dan menentukan sebuah kebenaran, utamanya di dalam urusan agama kita, sudah dipaparkan oleh Allah dan oleh Rasulullah SAW, dan itu dimudahkan penyampaiannya kepada kita oleh para ulama. Yang pertama, pegangan kita, alat ukur kita untuk menganggap, untuk memandang sebuah masalah itu benar atau tidak, tepat atau belum, adalah tentunya Al-Quran. Al-Quran yang kita yakini dan harus kita yakini sebagai wahyu yang mutlak kebenarannya dari Allah Subhanahu wa taala. Qul ja'al haqqu min rabbikum fala takunanna minal mumtarin. Kata Allah Subhanahu wa taala bahwa kebenaran itu datangnya dari Tuhan kalian, mir rabbikum, dari Rabb kalian. Ya, yakni melalui Al-Qur'an. Tentu kita semua sebagai seorang muslim ya, berpandangan, berkeyakinan bahwa kebenaran yang ada di dalam Al-Qur'an adalah kebenaran yang mutlak. Sehingga Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala berkata, kata beliau, kullu mutakallimin 'alal kitabi was sunnah fahuwal haddul ladzi yajib.
wa kullu mutakallimin ala ghairi asli kitabin wala sunnatin fahuwa hadzayan. Kata beliau dalam Manaqib Imam Syafi'i yang dikeluarkan oleh Imam Al-Baihaqi, diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi, Imam Syafi'i mengatakan bahwa setiap orang yang berbicara berdasarkan Al-Quran, berdasarkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ucapannya itu adalah ketentuan yang wajib diikuti, yakni sebuah kebenaran. Dan setiap orang yang berbicara tidak berlandaskan kepada Al-Quran dan sunnah, maka ucapannya itu adalah sebuah kebingungan. Artinya sesuatu yang belum tentu mengandung kebenaran. Jadi patokan yang pertama kata beliau adalah kebenaran itu diukur dengan Al-Quran. Sehingga dalam kesempatan yang lain beliau mengatakan man ta'allamal Quran azumat qimatuhu. Barang siapa yang belajar mengkaji Al-Quran, maka kedudukannya akan ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena memang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yadh'u bihi akharin. Allah Subhanahu wa taala dengan Al-Qur'an itu akan meninggikan derajat sebuah kaum, suatu kelompok, dan dengan Al-Qur'an pula Allah Subhanahu wa taala akan merendahkan sebuah kaum. Maksudnya kalau orang itu mengamalkan, mengambil kebenaran apa yang ada dalam Al-Quran, maka dia akan diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya orang yang tidak menjadikan Al-Quran sebagai pegangan untuk mengambil sebuah kebenaran, maka dia akan direndahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jemaah Jumat rahimani wa rahimakumullahu taala jami'an. Kemudian yang kedua, pegangan kita di dalam mematok atau menimbang sebuah kebenaran itu adalah kepada as-sunnah, kepada hadis daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagai seorang mukmin tentu kita meyakini apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasul, taraktu fikum amrain ma in tamassaktum bihima lan tadillu abada. Aku tinggalkan dua pusaka yang kalau kalian berpegang teguh kepadanya maka kalian tidak akan pernah terbingung, tersesat di dalam menjalani kehidupan. Kitabullah wa sunnati, yaitu Al-Quran dan sunnahku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sunnah, al-hadis, apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, apa yang disetujui oleh Rasulullah SAW, semua itu dilakukan oleh Rasulullah SAW, bukan dari inisiatif diri pribadinya, bukan dari keinginan diri pribadinya, melainkan itu semua datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Allah Subhanahu wa taala menjamin bahwa apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW itu, kata beliau, kata Allah Subhanahu wa taala, bukan bersumber dari hawa nafsunya, bukan bersumber dari keinginan pribadinya, in huwa illa wahyu yuha, tetapi beliau ini digerakkan oleh wahyu yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepadanya. Jemaah Jumat rahimani wa rahimakumullahu taala jami'an. Lalu kata Allah Subhanahu wa taala, wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang datang dari Rasul maka kalian harus mengambilnya, apa yang dilarang oleh Rasul maka kalian harus meninggalkannya. Yang ketiga, pegangan kita, patokan kita di dalam menimbang sebuah perkara itu apakah benar atau tidak, maka ditimbang dengan ijma', dengan kesepakatan para ulama. Tidak ada masalah agama yang baru, kecuali sesungguhnya semuanya telah dibahas dalam Al-Quran dan Sunnah dan sudah disepakati dalil-dalil kesahihannya oleh para ulama. Rasulullah SAW mengatakan, majtama'at ummati 'ala dhalalah. Ijma', kesepakatan para ulama itu dijamin oleh Rasulullah SAW, di mana Rasulullah SAW mengatakan tidak mungkin umatku, dalam hal ini para ulama, bersekongkol, bersepakat di dalam kesalahan. Mesti apa yang disepakati oleh para ulama itu benar, karena ulama itu berfikir, berkata dan mengambil keputusan berdasarkan kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Sehingga apa yang disepakati oleh para ulama, insyaallah taala kebenarannya pun terjamin karena sudah dijamin oleh Rasulullah SAW. Yang keempat, barometernya adalah al-qiyas, penganalogian.
Banyak masalah-masalah yang memang tidak ada termaktub dalam Al-Quran dan Sunnah, tetapi usulul masalah, ya, pokok dari masalah itu sesungguhnya sudah ada dalam Al-Quran dan Sunnah. Bagaimana kemudian menarik permasalahan yang baru itu kepada Al-Quran dan As-Sunnah? Maka medianya disebut dengan Al-Qiyas di dalam kajian ilmu usul fikih itu. Maka dikembalikan lagi kepada Al-Quran dan kepada Sunnah Rasulullah SAW, atau dikembalikan kepada ijma para ulama, sehingga kemiripan-kemiripan illat-illat yang ada kalau terukur, maka kemudian suatu permasalahan yang baru itu dihukumi dengan hukum yang sama pada masalah yang mirip persis plek yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Jemaah Jumat rahimani wa rahimakumullahu ta'ala jami'an. Tapi permasalahannya adalah timbangan yang 4 ini kadang-kadang semua orang memakainya. Semua mengatakan bahwa kita juga mengambilnya dari Al-Quran. Saya juga berpendapat ini dari Sunnah Rasulullah SAW, dari hadis, dari ijma, ya, dengan menggunakan qiyas dan seterusnya. Maka ikhwatal imani wal islam azani Allah wa iyyakum jami'an, layaknya sebuah timbangan, sebuah alat ukur, ya, untuk memastikan apakah alat ukur itu berfungsi dengan benar, valid atau tidak, itu perlu dikalibrasi. Harus dikalibrasi, karena kalau lama-lama dia berubah, ya, tidak valid lagi, ya, maka harus dikalibrasi. Nah, bagaimana kemudian analoginya? Quran, pemahaman kita kepada Al-Quran, kepada Sunnah, kepada ijma, kepada qiyas itu mesti kita kalibrasi. Maka para ulama mengatakan di dalam kita menggunakan Al-Quran, di dalam kita menggunakan Sunnah Rasulullah SAW, di dalam kita memahami ijma dan qiyas, kita harus memahaminya dengan merujuk, pertama kalibrasinya, merujuk kepada pemahaman para sahabat, utamanya dalam Al-Quran dan Sunnah. Bagaimana dulu Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW itu difahami oleh para sahabat, sehingga kita mendapati pemahaman yang otentik. Apa yang sesungguhnya diinginkan oleh bunyi ayat ini, apa sesungguhnya yang diharapkan oleh hadis tersebut, ya, itu yang paling tahu terhadapnya adalah para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Mengapa demikian? Karena Al-Quran dan Sunnah itu lahir turun pada zaman mereka, sehingga mereka lah orang yang paling tahu dengan dari asbabul wurudnya, asbabun nuzulnya, tentang maksud suatu ayat ataupun hadis daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Layaknya undang-undang di kita, semua orang, semua pengacara, semua lawyer boleh menerjemahkan, tapi ujung-ujungnya yang memutuskan pemahaman pada suatu ayat tertentu, undang-undang pasal tertentu itu adalah tentunya hakim, dan bahkan kalau itu dipermasalahkan dibawa lagi ke MK, Mahkamah Konstitusi, untuk dikalibrasi bagaimana sesungguhnya hukum itu berbicara dan menginginkan suatu duduk permasalahan. Kemudian jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullahu taala jami'an, yang kedua alat kalibrasinya adalah dengan meneliti kesahihan dalil, utamanya dalil-dalil hadis. Karena memang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika menyabdakan hadis itu, Rasulullah SAW melarang para sahabat di awal-awal masa keislaman untuk membukukan hadis supaya tidak bercampur aduk dengan Al-Quran. Sementara Al-Quran dijaga betul oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Keotentikan Al-Quran itu 100% dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga tidak akan ada kesalahan. Jangankan kesalahan kalimat, kesalahan harokat saja itu dijamin. Dan saya kebetulan senior kita, ya, guru kami, kakak kelas kami itu di Lajnah Pentasih Al-Quran, dan beliau mengatakan ada satu penerbit cuman salah harokat saja ketahuan, dan konsekuensinya harus merecall, harus menarik ulang dari pasaran seluruh nuskhah eksemplar yang pernah dia cetak, hanya gara-gara salah harokat, apalagi kalau salah kalimat, apalagi kalau salah ayat. Itu jaminan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Sementara di dalam hadis tidak ada jaminan itu dari Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga lahirlah apa yang disebut dengan hadis sahih, apa yang disebut dengan hadis hasan.
Ada yang disebut dengan hasan li ghairihi, ada yang disebut dengan hadis dhaif, bahkan ada yang disebut dengan hadis palsu. Derajat-derajatnya pun di antara yang sahih itu berbeda-beda. Ada yang mutawatir, ada yang ahad, kemudian ada yang mursal dan seterusnya dan seterusnya. Kajian di dalam ilmu hadis sangat luas sekali. Maka kalibrasi di dalam mengambil dalil dari hadis itu harus dipastikan bahwa pendalilannya adalah bersumber daripada dalil yang sahih. Yang ketiga, alat kalibrasi, cara mengkalibrasinya adalah kesahihan di dalam beristidlal. Benar di dalam menempatkan dalil. Jangan sampai dalilnya bunyinya umum kemudian ditarik kepada masalah khusus yang sesungguhnya ada dalil lain yang membahas masalah khusus ini. Maka produk hukumnya, istimbat ahkamnya tentunya akan sangat tidak tepat. Sehingga kesahihan di dalam beristidlal, ketepatan di dalam menggunakan dalil, ketepatan di dalam menempatkan suatu dalil pada suatu masalah, ini bagian daripada cara mengkalibrasi 4 barometer, 4 cara ukur terhadap suatu pandangan, apakah itu benar atau tidak. Jemaah Jumat rahimani wa rahimakumullahu ta'ala jami'an. Sehingga kalau dengan demikian insyaallah 4 dalil yang kita manfaatkan, yang kita pakai untuk mengukur sebuah permasalahan dan kemudian terus kita kalibrasi cara menggunakannya, maka insyaallah taala biiznillah taala kita menyempurnakan ikhtiar kita di dalam menyaring informasi, utamanya informasi yang kaitannya dengan agama kita, supaya apa yang kita ambil itu adalah kebenaran yang hakiki. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Usalli wa usallim ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin, sayyidil mursalin, sayyidi ghurril muhajjalin, sayyidil awwalin wal akhirin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jemaah Jumat rahimani wa rahimakumullahu ta'ala jami'an. Di khutbah yang pertama tadi itu kalau masalah yang rancu yang datang kepada kita untuk kita tentukan ini benar atau enggak, itu kaitannya dengan agama. Cemana kalau masalah itu yang berseliweran itu dengan masalah-masalah keduniaan, ini benar atau enggak dan seterusnya. Maka sesungguhnya banyak teori dari para ahli yang mengatakan tentang teori kebenaran dan seterusnya. Dalam kajian filsafat ilmu misalnya ada beberapa teori, ada 5, ada 7 teori kalau tidak salah yang mengatakan tentang bagaimana kebenaran itu bisa diuji, ya, sehingga betul-betul diyakini menjadi sebuah kebenaran. Setidaknya kalau kita menerima informasi, ya, melalui grup-grup misalnya WhatsApp ataupun medsos-medsos yang lainnya, ya, maka teori korespondensi misalnya kita bisa jadikan itu sebagai patokan untuk cross check bahwa ini benar atau enggak. Teori korespondensi itu, ya, adalah dengan kita mengcross check apakah informasi yang ada ini berkesesuaian dengan fakta atau tidak di dunia nyatanya. Nah, kalau berkesesuaian berarti itu benar. Atau mungkin teori koherensi. Nah, teori koheren, ya, bahwa apa yang disampaikan ini, apa yang kita terima dari informasi ini bertolak belakang atau enggak dengan informasi yang serupa yang sudah ada sebelumnya, dengan kebenaran yang serupa yang ada sebelumnya. Sehingga dengan demikian para jemaah sekalian, ketika kita bijak di dalam menerima informasi, insyaallah taala kehidupan kita, ya, keyakinan kita, diri kita tidak mudah terombang-ambing, tidak mudah diarahkan, ya, ditarik-tarik kanan kiri, ya, utara selatan dan seterusnya oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Khatib sengaja memilih tema ini utamanya dengan tadi yang pertama itu juga, dalam khutbah yang pertama itu juga yang menjadi masalah kebanyakan kita pada belakangan hari ini. Masalah yang kedua juga, apalagi
kita saat ini berada dalam situasi yang semakin hari rasa-rasanya semakin terasa hangat eskalasinya, yang disebut dengan tahun politik. Jemaah Jumat rahimani wa rahimakumullahu ta'ala jami'an. Dalam kita bersikap sesungguhnya ini benar atau salah, ada teori sederhana dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-birru, kebenaran, kebaikan itu adalah matma'anna ilaihin nafsu. Matma'annat ilaihin nafs adalah sesuatu yang kalau dilakukan, kalau diucapkan, kalau diambil, itma'annat ilaihin nafs, jiwa kita tenang, berarti itu kebaikan. Wal ismu, sebaliknya, kesalahan, hoax, dosa, kemaksiatan, mahaka fi sadrika wa karihta an yattali alaihin nas, adalah sesuatu yang kalau kita ambil, kalau kita kerjakan, haka fi nafsika, gak enak di hati rasanya, ada yang mengganjal. Wa karihta an yattali alaihin nas, apalagi kalau dilakukan itu ya, kita takut ketahuan oleh orang lain, maka pastikan itu adalah kesalahan. Maka pastikan kalau kondisinya demikian, berarti itu perbuatan dosa yang kita lakukan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita untuk melihat secara objektif bahwa kebenaran itu adalah sebuah kebenaran, lalu kita diberikan taufik untuk melakukannya, dan kita diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melihat sebuah kesalahan itu adalah sebuah kesalahan, dan kita diberikan kekuatan untuk meninggalkannya. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik, wa ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Allahu akbar, Allahu akbar.